berpacu dengan waktu sedang dirasakan oleh seluruh bagian dari skuad Garuda saat ini. Semua sedang dakdikduksar menunggu proses kilat dari trio pemain baru Joy Pelupesi, Dean James, serta Emil Audero. Namun kendati demikian, para pelatih tetap fokus mempersiapkan skuad terbaik, apapun keputusan hasil akhir dari proses naturalisasi trio Enjoy. Patrick Kluivert CS sedang menyusun strategi latihan hingga taktik di atas lapangan. Penyusunan strategi inilah yang akan membuat Australia makin pusing karena banyaknya jumlah asisten timnas yang secara pengalaman sama-sama berkualitas. Sementara media Australia sepertinya ingin mengikuti langkah-langkah dari Indonesia dengan membuat artikel buat menggocek strategi tersembunyi pelatih Tony Popovich. Hal ini tentu saja merupakan pesaiwar atau perang psikologis dengan menggunakan cara yang akan membingungkan calon lawannya. Lantas apa yang berusaha dilakukan oleh media negeri Kanguru? Untuk mengetahui jawabannya, let's go, kita ulas sampai tuntas. Datang di saat kondisi sedang bagus-bagusnya, Patrick Kluivert bersama tim kepelatihan baru punya tantangan begitu sulit. Apalagi di laga debut menangani skuad Garuda, Coach Patrick harus langsung berhadapan dengan raksasa sekelas Australia, yang pada leg pertama ditahan imbang ketika bermain di GBK. Apalagi persaingan memperebutkan posisi runner-up harus diperjuangkan dengan cara melewati batas kemampuan Australia. Maka dari itu, para asistennya siap ikut membantu memenuhi ekspektasi para fans yang berharap melakukan perlawanan di kandang Kanguru. Salah satunya seperti yang pernah dilakukan oleh Alex Pastur, dengan cara membuat sebuah statement yang membingungkan pelatih Australia, di mana asisten dari Coach Kluivert ini membuat pernyataan yang menggegerkan dunia maya sampai ke telinga pelatih timnas Australia yaitu Tony Popovich. Kala itu, Pastur menyatakan dirinya juga bisa mengenakan formasi 901 saat menghadapi Australia. Formasi di mana tim terlihat seperti full bertahan dengan 9 back dan hal ini bertentangan dengan taktik menyerang Patrick Kluivert. Maka jangan heran, Popovich sempat mengaku pusing saat akan menganalisa taktik yang dipakai oleh skuad Garuda di era baru. Apalagi dengan datangnya pemain baru yang paling lambat akan selesai proses naturalisasi pada 10 Maret, membuat tim analisa tim Kanguru sekarang sedang bekerja tambah ekstra lagi. Nah, pesaiwar dengan cara membingungkan lawan ini ternyata membuat Australia geram juga. Lama-lama, mereka berpikir untuk membuat kebingungan di kubu timnas Indonesia, yang notabene adalah skuad dengan pelatih baru. Namun kali ini, Australia mulai mengambil peluang menggocek strategi terselubung dengan memanfaatkan para pemain yang cedera. Ya, diketahui, hingga saat ini korban cedera di skuad utama timnas Australia terus bertambah, sampai ke pemain-pemain pelapis ikut terkena badai. Hal ini membuat sang pelatih Tony Popovich harus memutar otak lebih dalam lagi. Susunan pemain besok Rus akan menjadi rumit jika keadaannya tetap begini. Namun media ternama Australia, The Roar, seakan memberikan saran kepada Popovich untuk line up pemain. Media tersebut memberikan saran dalam menyusun starting line up terbaik skuad asuhan Tony Popovich di kala sedang genting, dengan formasi 4-2-3-1. Menurut The Roar, di posisi penjaga gawang, Paul Izzo dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengamankan jaring gawang dari bola, menggantikan posisi kiper utama Matthew Ryan, serta kiper kedua Joe Gucci yang sama-sama cedera. Kemudian di posisi back menyarankan Nectarios Triantis dan Kay Rowles menjadi duet back tengah, diapit oleh Ryan Strain dan Jack Iredale sebagai sayap. Hal ini menanggapi cederanya 3 back utama seperti Harry Souttar, Achilles, Alessandro Sergati, ACL, dan Hayden Matthews, pergelangan kaki yang juga cedera. Di tengah, The Roar menyarankan Max Ballard dan Alex Robertson dipilih untuk diduetkan, serta ditambah 3 pemain serang di depan yang diisi oleh Nestor Irankunda, Josh Nisbet, dan Craig Goodwin. Dan terakhir, Mo Toure diyakini menjadi sosok yang tepat untuk mengisi posisi ujung tombak Socceroos oleh The Roar, untuk menggantikan Kusini Yanggi yang sedang alami masalah cedera dan tak perform bersama klubnya Portsmouth di Divisi 2 Liga Inggris. Saran dari media sekelas The Roar memang sangat meyakinkan dengan berbagai alasan yang masuk akal. Apalagi telah dikonfirmasi jika pemain Australia yang terkena cedera mencapai 11 orang. Namun mau bagaimanapun, Mimin memandang kalau ini cuma jebakan. Bayangkan saja, media tersebut mendadak saja membuat artikel semacam itu, padahal di kalangan media besar jarang-jarang loh mengekspos line up, paling biasa cuma sekedar memanggil pemain. Dan perlu diingat bahwasanya nggak semua pemain Australia yang cedera itu bakal sembuh dalam waktu yang lama.
Seperti Kusiniengi, ternyata laporan menyebut sudah pulih kembali loh. Dirinya akhirnya bisa membela Portsmouth di pekan ke-35 Champions saat menghadapi Luton Town. Yengi masuk dari bangku cadangan pada menit ke-63 untuk Portsmouth setelah 3 bulan lebih vakum akibat cedera. Secara performa, Kusiniengi memang masih belum kembali 100%, ia butuh adaptasi lagi. Namun kita nggak tahu apakah Popovich bakal menurunkannya sebagai starter di matchday Maret menghadapi Indonesia. Sebab, jika diulik lebih lanjut, Kusiniengi merupakan ujung tombak andalan Popovich yang telah berkontribusi 6 gol dari 8 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, dari Jepang juga tak mau ketinggalan untuk memanas-manasi grup C. Tim asuhan Hajime Moriyasu yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia seakan selalu merendah kepada lawan-lawannya, termasuk dengan Indonesia. Pelatih tim Samurai Biru ini juga terus-menerus menelantarkan pujian, begitu pula dengan media-media negeri Sakura, di mana media di sana menyoroti Indonesia yang semakin kuat menggunakan pemain keturunan. Sehingga timnas Indonesia diprediksi bakal jadi ancaman Jepang sebagai negara terkuat di Asia. Melansir dari news.co.ne.jp, mereka menyebut bahwa nama-nama baru diaspora seperti Joy Pelupesi, Dean James, hingga Emil Audero Mulyadi membuat Indonesia akan semakin kokoh. Hal ini sebelumnya sudah terbukti saat Yenshid menghadapi Australia dan Arab Saudi di GBK. Sehingga media tersebut menilai, dengan bertambahnya pemain, maka akan semakin merepotkan Jepang, yang bisa saja tersandung saat bertemu Indonesia di matchday bulan Juni. Mungkinkah Indonesia benar-benar menjadi ancaman bagi Jepang yang disebut-sebut sebagai negara terkuat di Asia? Lini pertahanan timnas Indonesia yang dibentuk oleh pemain-pemain Eropa dengan kemampuan individu yang sangat bagus, sangatlah solid. Bahkan tim-tim seperti Australia dan Arab Saudi pun tidak mampu menembusnya. Tim Jepang memang tidak terkalahkan di Asia, tetapi jika Indonesia terus membaik, mereka mungkin menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, tulis artikel yang dimuat media Jepang. Jadi, terlepas dari apapun, sejatinya kita nggak boleh terlena dengan pujian ataupun bocoran dari media lawan yang sebenarnya bersifat memancing psikologi saja. Sebab, terkadang hal seperti ini adalah bagian strategi untuk membuat kita jadi meremehkan mereka. Seperti saat away ke Cina dulu, sudah menjadi kejadian nyata kan? So, lebih baik kita kembali ke mode Moriyasu untuk tidak terlalu arogan dan lebih baik terus terlihat merendah di depan lawan. Lalu, cukup buktikan di atas lapangan.